Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa saya kenal? Nama saya Anis Raffi Rasid dan bisa dipanggil Raffi. Sebelum kita mulai ke materi yang pertama, semuanya bawa HP kan? Bawa semua kan? Nah, jadi bapaknya bawa kan? Nah, oke. Saya ingin minta tolong untuk mengerjakan tugas pretest gitu. Bentar ya. Bentar, Mas. Bisa di-scan ya? Bisa di-scan enggak? Mbak-mbaknya minta tolong dibantuin adik-adiknya ya, Mbak. Mas, minta tolong Mas dipanggil. Kalau yang nggak bisa di-scan nanti minta tolong ke mbak-mbaknya. Waktunya kurang 3 menit ya. Kurang 1 menit ya. Sudah semua. Masnya minta tolong mbaknya dicek yang sudah. Yang belum Mas. Sudah. Mas kalian ini Mas, minta tolong. Belum. Oke. Boleh saya lanjut? Minta tolong tapi ya harus dulu ya. Di sini tahu nggak jadi apa arti organisasi? Belum tahu kan artinya organisasi itu apa? Oke ya, di sini saya akan jelaskan. Organisasi itu dari kata Yunani yaitu organon yang artinya alat atau instrumen. Nah, secara sederhananya itu organisasi itu yaitu kelompok yang bekerjasama secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menurut Mustajin Tabel dalam buku Psikologi Industri dan Organisasi itu sistem terstruktur yang terdiri dari sekelompok orang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Nah, di sini saya tanya, kemarin 17 Agustus sudah ngadain acara belum di teater ya? Sudah. Itu partisipasinya rame enggak? Rame ya? Dalam organisasi kan ada tiga unsur penting yaitu orang atau personilnya, terus sistem atau ADART, kemudian tujuan bersama. Nah, orang ini kan anggota Karang Taruna dalam berbagai latar belakang. Ada yang dari mana gitu kan ada. Terus kemudian sistemnya di sini ada ketua, wakil, sekretaris. Ketua belum ada ya. Bagi semua anggota ini. Tujuan bersama kayak meningkatkan keterampilan pemudanya atau mungkin bisa lingkungan ya seperti yang 17 kemarin. Kenapa sih kok perlu ketua sekretaris biar jelas gitu loh. Jadi kita itu mau ke mana, ke siapa gitu. Kayak di kaunsel tadi kalau nggak ada salah satu kan bingung nggak mau kemana. Kalau nggak ada baik, terus kita mau kemana ke siapa kan nggak tahu juga. Jadi makanya kayak sistem itu kan mengatur hak dari kewajibannya. Gimana? Pentingnya ketua kan mengatur anggota-anggotanya, wakil, bendara, sekretaris kan penting juga. Bendara nggak ada ya? Sama sementara orang satu itu tidak. Nah, kalau nggak ada ketua itu kan nggak jalan. Jadi unsur ini kan harus ada orang, sistem sama tujuan. Kalau tujuan itu sudah pasti, yang penting kan sistemnya. Ini perbedaan organisasi sama kelompok internal. Kalau organisasi itu jelas, kayak ketua yang tadi tari sama wakil. Kalau kelompok informal itu kayak kelompok game, kalau nggak kelompok tugas kan nggak ada atau nggak jelas itu. Terus yang kedua yaitu tujuan. Yang di luar secara formal tentu dalam adik-adik kayak bendara, keuangan, ketua mengatur, wakil mengatur. Kalau yang informal itu ya spontan dari juga kayak kalian saya bentuk teman-teman saya bentuk 5 kelompok kan langsung nggak ada intinya dong. Nah terus yang ketiga yaitu ada sistem evaluasi kegiatan hasilnya gimana, jadinya ada kekurangan atau minusnya uang berapa masuk. Kalau yang kelompok informal kan nggak ada. Jadi ya udah hasil itu udah keluar selesai. Terus kemudian psikologi dalam organisasi. Nah, menurut Mustajin Tabel organisasi sehat itu memperhatikan 3 hal, yaitu rasa aman, pengakuan dan kesempatan. Ada nggak yang ngalamin diskriminasi seperti dihina atau diolok-olok, disendirikan gitu? Nggak ada ya. Biasanya laki-laki yang artinya ngomong beda. Ya. Terus pengakuan, penghargaan untuk relawan aktif pernah dihargai nggak sama Mbak yang
sementara tadi nggak dari kayak yang paling aktif dihargai nggak biasanya? Dihargai, oke. Terus kesempatan berkembangkan yaitu pelatihan leadership untuk anggota. Nah, kesempatan ini kayak ngasih teman-teman untuk buat nge-handle acara. Enggak, Mbak. Jadi pernah nggak nge-handle acara? Nggak pernah ya? Nge-handle, jadi kayak banyak nge-handle acara ini, baginya, hadiahnya, acaranya hadiah gitu. Pernah? Oke, nah. Tapi aman kok, rasa amannya, nggak ada diskriminasi. Oke. Next. Terus kemudian di sini saya jelaskan tujuan dan manfaatnya. Tujuan organisasi ini itu mengintegrasi potensi anggota untuk mencapai visi kolektif atau contoh pemberdayaan pemuda melalui pelatihan keterampilan ya, pelatihan seperti ini. Jadi kayak apa kedepannya mau kayak gimana, mau ngatur apa itu. Terus memperkuat kapasitas anggota melalui kolaborasi atau contoh berbagi sama bapak-bapak, ibu-ibu itu, ibu kakak ya? Ada di sini kakak? Ada ya? Terus atau proyek sosial yang membutuhkan sinergi ya, yang dikerjakan mas-masnya itu yang nyemen tembok itu boleh ikut bantuin. Terus untuk manfaatnya kan belajar proses memahami tahapan perencanaan hingga evaluasi akhir dari 17 Agustus. Terus yang kedua meningkatkan soft skill komunikasi. Pernah bicara di depan banyak orang nggak? Yang pernah jadi MC? Pernah nggak? Ada yang pernah? Pernah nggak Mas yang belakangan? Jadi MC? Aku nggak pernah. Yaitu dari komunikasi, negosiasi dan problem solving. Jadi kayak contohnya menyelesaikan konflik dalam rapat. Pernah rapat? Pernah kan? Rapat itu. Oke. Terus yang ketiga yaitu toleransi dan tenggang rasa atau interaksi dengan anggota beragam latar belakang. Ada nggak anggotanya yang dia itu sendirian kayak ya noleh lah gitu kayaknya? Ada nggak? Bener, ada. Kalau di tempatku Karang Taruna ada. Jadi itu kalau ada yang kayak gitu kita diajak ngomong, diajak kumpul. Soalnya mereka kan takut loh. Yang laki-laki pernah nggak lihat? Nggak pernah ya? Biasanya laki kan lebih malu daripada ceweknya. Untuk gabung, kalau nggak diajak kan langsung gitu. Terus yang keempat kepemimpinan situasional, yaitu kayak adaptasi kepemimpinan sesuai kebutuhan. Jadi ini diri kita kan punya kepemimpinan sendiri-sendiri. Jadi kayak kita itu kayak gimana ngatur anggota itu kayak gimana? Pernah kan dari ketua kelas? Pernah nggak ketua kelas? Nggak pernah ya? Aduh. Harus dibentuk ini ketua kantor ini. Jadi kita tuh nanti tahu jadi kita memimpin orang itu kayak gimana sih? Tuh. Jadi biar tahu masa kita nggak tahu diri kita sendiri. Nah ini budaya organisasi, nilai dan keyakinan bersama. Nah budaya organisasi itu terdiri dari ada 3 ya, nilai bersama. Contohnya itu gotong royong sama kayak mas-mas yang di belakang itu ya. Terus yang kedua yaitu tradisi atau kerja bakti peringatan hari besar. Ada kerja bakti nggak di sini? Di Jakarta ada. Itu setiap 1 minggu atau minggu. Terus kayak hari besar itu yaitu 17-an ya sering. Terus peran pemimpin jadi teladan. Bisa dicontoh nggak Mbak Kira jadi teladan itu? Pemimpinnya kayak contoh kalian. Nah, terus itu proses budaya organisasi yaitu dari bawah ya, dari bawah atas. Yaitu pembentukan awal berdiri Karang Taruna menetapkan nilai dasar seperti pemuda peduli lingkungan. Di sini Karang Tarunanya namanya apa? Apa Karang Taruna ya? Karang aja. Oke. Terus awal mula berdirinya, berarti cuma acara-acara aja. Terus yang kedua semakin naik kan pemilihan anggota baru biasa ikut kerja bakti. Pernah ngerekrut nggak? Rekrut orang baru. Jadi kayak ada orang baru, ayo ikut Karang Taruna. Ini susah nggak? Kadang mau, kadang ikut sekali kan? Jadi udah hilang. Ya itu yang aku rasain juga dulu. Terus yang ketiga yaitu perubahan adaptasi dengan teknologi seperti menggunakan media sosial untuk kampanye. Katanya kan udah 17-an itu kalau
buat narik ibu-ibu bapak-bapak itu langsung dengan omongan atau pakai WA dengan story gitu. Terus untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yaitu Indah Karunia, silakan. Saya berdiri aja ya. Ya, lebih ambeien lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman kantor. Siang. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi kepemimpinan. Jadi apa sih kepemimpinan itu? Bisa di next mas. Di sini kita santai ya. Dan sedikit kuliah 2 SKS. Jadi mau disimak dengan baik, oke? Oke. Definisi kepemimpinan menurut Ustadz Bintang Gala, kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memberdayakan anggota kelompok atau organisasi agar bekerja sama mencapai tujuan bersama. Proses ini melibatkan interaksi dinamis antara pemimpin, anggota, dan situasi tertentu. Nah, saya mau tanya, di sini kantor apa aja? 10, terus RT berapa? 10, terus RT berapa? RT? Terus RT 10 semua, 10 sama 4. Oke. Mau tanya Mbak, kira-kira dari definisi tadi itu nyantai, gak masalah bener, oper lah. Itu gimana? Menurut Mbak, udah efektif atau belum antara pemimpin, anggota sama situasi yang terjadi, misalnya rapat gitu, udah kayak membangun suatu ruang lingkup yang baik atau enggak? Saya mau tanya. Kalau menurut by experience itu saya udah termasuk efektif. Serius, saya kan bisa membuat suatu acara ini kan berhasil. Kalau anggota Kartar ke ketua harusnya itu lebih ke tegas saja sih mas. Karena kebanyakan waktu rapat itu lebih sering main HP dan mengabaikan yang di depan, gitu aja sih. Terjadi gitu juga Mbak? Iya. Iya Mbak. Mbak, Mas, itu juga kalau rapat banyak yang main HP. RT 10 enggak? Oh, nyimak HP. Oh, sawangan. Pemimpin ini apa Mas? Menurut sampean? Personal ini. Personal apa? Ya, kalau menurut saya sudah sesuai dengan definisi yang Mas sampaikan tadi. Ketua kantor saya menurut saya itu sudah bisa mempengaruhi anak-anak, terus bisa mengarahkan dan memberikan sebuah inspirasi. Halo, saya lanjutkan. Kepemimpinan di sini ada 2, kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin tidak hanya fokus pada tugas atau job center, tetapi juga mengubah mindset anggota melalui visi yang inspiratif atau membangun. Jadi ini mungkin yang tadi Masnya sampaikan ya, pemimpinnya lebih visioner gitu dalam segi komunikasi kepada anggotanya, seperti itu. Oke. Lalu untuk RT 4 gimana Mas pemimpinnya? Mungkin lebih ke transformasional, sedangkan di RT 4 ya bener ya? RT 4 itu lebih ke peran psikologis pemimpin. Itu pemimpin sebagai fasilitator pengembangan anggota, memberi ruang belajar dan menerapkan meritokrasi yang nanti kita akan jabarkan. Gak usah kesimpulan kayaknya kelamaan. Nah, gaya kepemimpinan. Sebelumnya di backboard aja Mas, dulu saya mau tanya. Nah, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan menurut RT 10 sama RT 4 ini gimana pemimpinnya? Gayanya ketika nyampaikan gimana? Mbak? Ya apa? Gak tau apa kan Mbak? Tahu kan? Nah, ya apa pemimpin? Pemimpinnya di RT 10 itu mau mendengarkan aspirasi dari anggota-anggotanya juga, nggak cuma pentingin yang ingin gitu, tanya dulu kan anaknya gimana, ada pendapat saya apa enggak. Maksudnya ini ya. Jadi pemimpinnya itu gayanya seperti apa? Ketika memimpin, gimana? Ini terus apa? Supaya apa asik. Siap.
yaitu mendengarkan aspirasi kita, kayak kepingin dirinya sendiri, enggak sama sekali. Perfect ya? Iya, perfect. Mana gimana Mas Bima? Next Mas. Oke, dalam kepemimpinan ada 3 teman-teman di sini. Yang pertama partisipatif, yaitu melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Jadi yang kita tahu, kalau misalnya kita rapat, teman-teman sering nggak dilibatkan sama pemimpinnya untuk menyampaikan pendapat? Sering ya. RT 4 gimana Mas? Mas, RT 4 gimana? Pemimpinnya aktif nggak minta pendapat ke anggotanya? Partisipatif. Jadi nggak mengambil keputusan secara individu nggak. Lebih ke melibatkan anggota sih. Oke. Kalau menangani masalah. Oke, lebih tanya ke anggotanya gimana enaknya gitu ya. Kalau Masnya yang pojok gimana Mas? Pemimpinnya gimana? Kalau misalnya lagi rapat minta pendapatnya jenengan boten atau yo wis kon kudu melu aku ngono. Minta pendapat. Gimana biasanya? Kayak mau nggak kayak ngambil misalnya kayak bagian Syuting? ya apa kayak Sinetron? Enggak. Dokumentasi. Nonton. Oke. Yang sampingnya juga sama. Dengan Mas. Lalu yang selanjutnya, delegatif, memberi kepercayaan kepada anggota untuk memimpin proyek. Ini lebih pemimpinnya itu jadi mandor ya. Jadi lebih kayak kayak mandor. Jadi pemimpinnya lebih kayak mengawasi dan mengarahkan daripada ikut andil dalam suatu pekerjaan seperti itu. Ada pernah teman-teman di RT 10 sama 4 pemimpinnya kayak gitu? Tiba-tiba wis kerja apa wis adolok nek tak mati. Ada yang kayak gitu? Enggak pernah enggak? Ikut andil. Kalau RT 4 gimana? Belum pernah. kawan saya. Pengetahuan Anda ya? Gimana Mas? Tadi sama sih. Melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, terus kayak memberikan kepercayaan kepada anggota untuk memimpin proyek itu lebih cenderung waktu acara-acara. Oke. Kalau nyusun broker teman-teman gimana? Kalau nyusun broker, yang nyusun hanya yang jabat atau anggotanya juga ikut merencanakan? Dari RT di depan ikut merencanakan. Oke, kalau Masnya sama ikut merencanakan. Dan tim murid kan? Enggak ya? Oke. Sip. Lalu transformasional, menginspirasi atau perubahan positif. Jadi pemimpinnya ini punya suatu hal yang bisa ditiru sama anggota-anggotanya. Misalnya kedisiplinan, kan penting ya. Bahwasanya kita sebagai pemimpin itu harus dipandang secara positif. Misalnya kayak pemimpin di sini siapa Mas di KKN ini, namanya siapa? Mas Bima. Nah, kayak Mas Bima tadi saya tanya, Mas Bima kemana? Beli semen, ya bener Mas ya? Beli semen, beli bahan bangunan. Padahal mungkin ada anggotanya gitu kan. Berarti Mas Bima ini menunjukkan bahwasanya adanya kelakuan-kelakuan atau tindakan-tindakan seperti itu, sikap-sikap seperti itu akan menimbulkan rasa enggan terhadap anggotanya yang akhirnya menginspirasi anggota-anggotanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya rasa seperti itu, ya anggota-anggota kita akan kayak saya sendiri gitu kan. Oke. Nah, ciri-ciri pemimpin, komunikasi yang efektif. Pasti ya. Kalau misalnya pemimpinnya ngomong gremeng, ya apa? Jenengan. Bingung kan? Misalnya waktu rapat, itu barang-barang. Jadi gini kita ini. Enggak semangat ya akhirnya. Tapi kalau misalnya kita tegas, kita jelas, kita punya dasarnya, kan lebih enak gitu loh. Orang yang menerima juga, oke, jelas gitu kan. Kasih ngomong gitu. Lalu integritas, jujur dan konsisten. Jangan jadi pemimpin yang mempunyai ciri-ciri yang gak jujur ya teman-teman. Dimanapun itu, di dunia pekerjaan pun sama seperti itu. Yang namanya pemimpin itu harus jujur. Kalau nggak jujur, ya kita gimana mau percaya orang? Dalam pekerjaan apapun teman-teman. Saya sudah banyak bekerja dimanapun, di biro psikologi, di Pemprov, semuanya sama. Satu yang dipegang, kejujuran. Gimana orang mau percaya kita kalau kita nggak jujur?
Oke, lalu meritokrasi, menghargai prestasi bukan senioritas. Masih ada kan RT di sini? Ospek orang-orang yang baru masuk? Gak ada ya? RT 4? Gak ada. Aman ya? Oh jadi ospek mas. Orang-orang orang digorgot, kan? Mana bentuk hormatmu kepada senior? Kan jangan kayak gitu ya, kasihan. Lalu adaptif, terbuka terhadap ide baru. Yang namanya organisasi agar tidak menjadi organisasi yang mati, karena tanda kutip organisasi yang nggak berkembang, pastinya kita akan harus menemukan ide baru teman-teman. Adanya rapat, proker, adanya sharing section, adanya pelatihan seperti ini, itu kan menunjang supaya bagaimana kita bisa menemukan ide baru yang ibaratnya mungkin selain anak-anak KKN di sini bisa menunjang dari daerah-daerah ini. Misalnya tingkat kemiskinan, kita ngomong tingkat kemiskinan lah. Mungkin menurut kalian apa namanya karang tarungnya miskin itu apa sih? Pasti nggak ada duit. Wah pikir, ya nggak? Sekarang itu ada siapa lagi? Ayo coba miskin itu gimana mbak? Yang miskin ya kalau apa ibu kalau gimana? Kami rasa syukur. Miskin nih. Terus gimana? Saya gimana? Hati. Miskin hati. Gimana itu? Pacar. Oke, masnya ada apa? Miskin. Definisi miskin itu apa mas? Kalau menurut saya pribadi, miskin itu mendefinisikan bahwa ada yang kekurangan. Kurang. Apa itu? Tapi bisa berani. Ya teman-teman saudara. Oke. Jadi menurut kata-kata orang yang saya tanyakan, pasti miskin itu miskin nggak jauh-jauh dari mana? Dari bahwasanya saya itu kebanyakan temenan sama orang-orang ini ya, anaknya orang-orang yang ibaratnya itu abadnya kan dapat ya. Saya tanya gitu. Kan sebenarnya hidupnya gak enak gitu ya. Saya udah lah, kalau ya dapat itu salah lapor gitu. Saya mereka itu selalu yang namanya itu belajar kan hal baru. Nah, dari materi yang mungkin sekarang kita sampaikan, besar harapannya itu bisa mengisi tulisan yang ada di kepala kita. Benar, mungkin secara materi kita kaya, mungkin secara otak kita tidak ada, saya seperti itu. Nah, hal ini yang menunjang kita agar bagaimana SDM di Indonesia terutamanya pastinya itu bisa ditunjang lagi. Karena mau belajar teman-teman. Belajar itu sebenarnya hal yang kita itu butuhkan. Karena hakikat manusia itu pastinya belajar sampai dia mati. Seperti itu. Jadi tidak ada kata di mana kita berhenti untuk belajar. Karena ketika kita belajar, saya kemarin juga habis ada makan kuliah sama dosen saya, karya tulis ilmiah. Dia juga kebetulan lulusan hukum. Dia menjelaskan bahwasanya yang menjadikan orang sukses itu bukan dari privilege-nya, bukan dari apa yang dia anggap itu sebagai harta, tapi sebagaimana banyaknya diksi yang dia pakai. Itu kan bisa disebarluaskan lagi. Misalnya kita mau jualan, kalau di sini kita meyakinkan orang lain, ya orang akan percaya sama kita. Benar atau betul? Benar kan? Nah, kalau misalnya emang kita nggak mau belajar, bagaimana kita belajar akan hal-hal baru atau diksi-diksi baru yang menunjang kita ke depannya untuk lebih kaya. Kaya bisa berupa materi, bisa berupa kayak ilmu seperti itu teman-teman. Jadi jangan menganggap hal-hal seperti itu kurang gitu ya. Sebenarnya kita harus berdoa bahwasanya adanya hal-hal seperti ini. Misalnya kepemimpinan. Nah, kenapa kok kepemimpinan itu penting banget? Karena bagaimana? Ini saya curhat kemarin kebetulan sebelum ngisi di sini. Saya curhat sama teman saya waktu itu karena kebetulan ya teman saya datang di daerah Penanggal. Anda tidak disampaikan juga sama Mas Rafi ya, bahwasanya organisasi itu apa sih? Bahasa Yunani kan instrumen atau alat ya, media untuk kita itu berkembang. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya dalam proses warga itu kita berkembang bisa menjadi lebih baik pastinya kan. Nah, jangan sampai adanya nggak adanya rasa pemimpin dalam
diri kita itu membuat kita itu nggak berkembang. Jangan hanya berpikir kayak aku anggota, aku nggak usah punya rasa kepemimpinan. Salah lah. Kepemimpinan itu dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk berpola pikir yang kritis itu seperti apa? Ini cara soft skill kita seperti apa? Pasti kan dari regulasi diri kita sendiri kan teman-teman. Nggak mungkin dari orang lain pastinya. Ya nggak? Misalnya Mas siapa namanya? Mas Wita misalnya senangnya mancing, bener, oke? Misalnya gitu. Terus saya nyuruh heret Mas. Misalnya, kalau misalnya Masnya nggak suka, berarti kan nggak bisa, ya kan? Kecuali Masnya entusias, ya kan? Ya, maksud saya seperti itu. Adanya hal-hal misalnya ekonomi atau organisasi ini besar harapannya bisa mengembangkan pola pikir jenengan ini agar lebih baik lagi. Bukan berarti saya ngomong nggak baik, cuma akan dari baik akan lebih baik lagi seperti itu. Oke, tadi udah kita breakdown ya. Job center perilaku kepemimpinan berfokus pada tugas. Pemimpin dengan gaya ini memiliki gerakan pada penyelesaian tugas. Yang ngurus sama anggotanya. Kayak kerja rodi gitu ya. Jadi nggak menitik beratkan kepada keinginan anggotanya atau apa yang anggotanya rasakan seperti itu. Ada pun ciri-cirinya memberikan instruksi jelas dan spesifik, memantau kinerja secara detail, dan kurang fleksibel dalam metode kerja. Karena kan pasti kondisinya ada ketika bekerja kan beda-beda. Ada yang habis dimarahin orang tuanya atau ada suatu hal yang lain yang mungkin mengganggu pola pikirnya atau kognitifnya seperti itu. Lalu kurang memperhatikan kebutuhan emosional anggota. Seperti saya sampaikan tadi, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tugas pasti cepat selesai dan strukturnya jelas. Kekurangannya anggota merasa tertekan dan akhirnya outputnya kreativitas bakal terhambat. Karena setuju nggak teman-teman Carter? Kalau misal pemimpinnya tiba-tiba seminggu pokoknya KB proposal udah selesai, kira-kira bisa nggak kayak ngakali kreativitas? Nggak bisa, pasti kan tertekan kan? Pasti kayak anjir, keren. Terus nggak usah pikir kreativitas lah, gitu. Benar selesai, benar. Tapi nggak ada hal yang berkembang dari situ. Employee center berfokus pada anggota, lebih demokratis lah bahasa generalnya. Pemimpin dengan gaya ini lebih memperhatikan kebutuhan, motivasi dan pengembangan anggota. Lebih ke follow up, kabarmu gimana kepada anggotanya. Kalau jadi pemimpin kedepannya jangan cuek-cuek ya Mas ya, Mbak ya. Kalau moro-moro kayak terus lah, ayo langsung aja proper jangan gitu ya. Tapi tanya, bahasa basi gimana kabarnya? Terus kemarin habis ngapain aja? Itu menjadi suatu bonding yang ibaratnya membuat dia tuh sudah interest atau nyaman di kita. Lalu mereka membangun hubungan kolaboratif dan mendorong partisipatif aktif. Ciri-cirinya membuka ruang diskusi dan masukan dan memperhatikan kesejahteraan psikologis anggota. Misalnya anggotanya bad mood ya ditenangin dulu gitu ya. Habis diputusin pacar atau kehilangan uang gitu harus ini ya harus dibujuk. Keren. Lalu fleksibel dalam metode kerja. Pastinya kita akan lebih diberikan ruang untuk mengotak-atik agar lebih efektif dan efisien dan berkembang. Lalu memberikan apresiasi dan dukungan. Pastinya karena kita mengerti kan kebutuhan anggota kita. Saya mau tanya ke mas-mas yang di pojok sana, Mas, kelas misal dipuji sama orang lain seneng nggak? Misalnya udah kerja, proker udah jalan, dipuji sama pimpinannya seneng nggak? Seneng kan Mas? Banyak kan? Seneng nggak kalau dipuji? Seneng kan? Pasti seneng kan? Dan kelebihan serta kekurangannya, anggota termotivasi, iklim organisasi yang positif. Akhirnya suatu organisasi itu cenderung lebih positif di dalamnya. Kadang-kadang yang saya tahu dari kantor sendiri, itu kadang-kadang banyak penolakan dari beberapa orang. Misalnya saya sama Mas Raffi itu Qatar, saya setujunya A, Mas Raffi setujunya B. Kebanyakan yang saya amati dari teman saya yang kemarin saya temui itu, mereka itu nggak mau kayak akhirnya menemukan winning solution. Akhirnya ya sampai anak itu yang pakai gitu. Dan itu ya nggak menimbulkan pengembangan apapun. Dan akhirnya ya udah nggak ada timbulnya komunikasi dua arah. Dan itu minus akhirnya. Lalu kekurangan, proses pengambilan keputusan lebih lambat, tapi lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita ngomong tentang organisasi berupa kata, kayaknya alangkah baiknya bagi media organisasi tadi itu, baiknya kita juga belajar bagaimana caranya untuk lebih kritis. Belajarnya pelan-pelan, nggak mungkin kita belajar langsung
cepat kan? Jadi pelan-pelan dari kita mengasah kemampuan kita dalam berpikir seperti itu. Next. Nah, fungsi kepemimpinan instruktif, menetapkan tugas pada tiap-tiap anggota. Misalnya memberikan tugas pokok jelas secara struktur dan sistematis. Yang tadi saya sampaikan harus jelas kasih tugas sebagai seorang pemimpin. Lalu konsultatif, diskusi secara dua arah ada terbuka. Kalau diskusi dua arah ya mbak-mbaknya ya. Ya kalau misalnya ada yang salah, misalnya cowoknya salah, jangan diomelin terus ya. Dengerin juga pasangannya. Kalau ngomong searah kan dikira khotbah ya. Lalu ketiga delegasi, menugaskan sesuai keahlian tiap anggota. Misalnya mas yang di pojok itu yang baju biru, misalnya aku main Nintendo, misalnya dia itu lebih condong senang berupa desain, misalnya mas ya udah, berarti kan kita fokuskan di desain agar apa? Lebih efisien dong. Nah, misal tadi masnya dia mas ya, misalnya siapa namanya? Mas Wita, nggak senang desain, terus dipaksa kerja desain. Ya pasti kan lama nggak ya mas ya, harus beradaptasi dan lain sebagainya. Jadi kita posisikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dari individu itu sendiri, seperti itu. Next. Oke, terima kasih. Mohon maaf saya kebanyakan khotbah di sini. Habis ini panitia bisa saya minta tolong dengan hormat memberikan kertas kepada teman-teman untuk melakukan FGD. Oke, kita berhitung ya katarnya ya, ada berapa dari mbaknya? Oke, sekarang berhitung 1 sampai 3 dari yang belakang mas. Oh ya, 3 tadi. Ayo lagi. Oke, sekarang yang kelompoknya yang hitungannya 1 kumpul ke hitungan nomor 1, yang hitungannya nomor 2 kumpul ke hitungan nomor 2, yang 3 kumpul ke 3. 2, 3. Ayo. Ayo.